Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang zakat. Di sini kami beranggotakan 3. Pertama, Naufal Aflah Muwafaq Atsir, NIM 93211542 dan saya Wahyudi Saputra Irawan, NIM 9321155520 dan teman saya Muhammad Aditya Wahyudianto, NIM 9321118220. Langsung saja. Zakat fitrah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri zakat fitrah atau sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok menurut tiap-tiap tempat waktu haram sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadan sebelum sholat Id. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id, maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagian makanan bagi orang yang miskin. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Yang menjadi dasar hukum, zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan lain-lain, maka nisabnya disertakan dengan harga nisab. Dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut, secara etimologi, ringkas adalah sesuatu yang ditetapkan. Ringkas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, ringkas yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam di masa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut, kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari ringkas yang kita temukan. Pada saat kita menemukannya mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Waidianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib dan cara mengeluarkan zakat. Salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim ialah menunaikan zakat. Keyakinan ini didasari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan hal ini sudah menjadi konsensus ijma yang tidak boleh dilanggar. Persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Islam menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat setelah menerima 2 kalimat syahadat dan kewajiban sholat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang kedua, merdeka. Tidak diwajibkan zakat pada budak saya, orang yang tidak merdeka atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Dengan demikian juga budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena berhubungan dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut, sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan. Tiga, berakal dan balik. Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang rajih kuat, anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya. Yang keempat, memiliki nisab. Makna nisab di sini ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i agama untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Jika telah sampai pada ukuran tersebut, orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih diwajibkan mengeluarkan. Syarat-syarat nisab. Yang pertama adalah harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian. Yang kedua, harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun terhitung dari hari kepemilikan nisab, dikecualikan dari hal ini yaitu zakat pertanian dan buah-buahan, karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan berzakat, karena nisab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung 1 tahun setelah sempurna dari nisab tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih 1 akan menjelaskan materi tentang zakat. Saya Naufal Aflah Muwafaq Atsir. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian zakat dan hikmah zakat. Baik, pengertian zakat. Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Secara arti, kata zakat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata zaka yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Dalam terminologi hukum atau syara, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Adapun istilah lain yang menyatakan bahwa zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahi zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Baik, para mustahi zakat di sini ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga ghorim, keempat rikob, 5 fisabilillah, 6 mu'alaf, 7 ibnu sabil, dan 8 amil zakat.
Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga orang yang tidak memiliki harta benda. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, warim. Warim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Yang keempat, rikob. Rikob sama dengan hamba sahaya atau budak. Yang kelima, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang keenam, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musyafir dan para pelajar perantauan. Dan yang ke-8 adalah amil zakat. Amil zakat adalah panitia, penerima dan pengelola dana zakat. Baik, yang terakhir hikmah zakat. Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi atau dikelompokkan ke dalam 3 aspek. Yang pertama ada segi agama, yang kedua segi akhlak, dan yang ketiga segi sosial kemasyarakatan. Baik, dari segi agama. Yang pertama, berzakat dapat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, berzakat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Dan yang keempat, zakat merupakan sarana penghapusan dosa. Baik, kemudian dari segi akhlak. Yang pertama, dengan berzakat dapat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, membayar zakat biasanya identik dengan rasa atau sifat lemah lembut dan belas kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Dan yang ketiga, di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Baik, yang terakhir dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama, zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Yang kedua, zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial. Yang ketiga, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Dan yang keempat, membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Karena ketika harta dibelanjakan, maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaatnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.